Halo guys, berjumpa lagi dengan aku kali ini Hikari Nara. Jadi pada pagi ini aku bakal buat persiapan untuk bikin vlog karnaval lagi untuk Desa Randu Agung tanggal 13. Halo guys, berjumpa lagi dengan aku kali ini Hikari Nara. Jadi pada pagi ini aku bakal bikin opening persiapan untuk nonton karnaval lagi, vlog karnaval lagi, yaitu tanggal 13 September 2025 di Desa Randu Agung. Masih lama, masih kurang seminggu, tapi aku buatnya sekarang dikarenakan tadi pagi memang gak ada kegiatan yang pengen aku lakukan dan HP-nya lagi dicas. Jadi aku mau gak mau cepat untuk pergi ke warung karena masih pagi, jadi aku manfaatkan untuk bikin vlog persiapan ya, supaya nanti tanggal 13-nya itu ya fokusnya ke perform karnavalnya aja tuh, dan nyari tempat yang enak. Kalau mau semisal tanggal 20 aku lagi gak ada sesuatu yang pengen aku lakukan, dan kebetulan HP-nya juga dicas, jadi aku putuskan untuk buatnya sebelum tanggal 19 itu aku ya buat openingnya juga. Dan kebetulan aku kali ini masih bikin openingnya di tempat yang sama tapi waktunya berbeda. Kali ini di pagi hari, kemarin kan yang di Gedang Mas tuh sore. Suasananya sepi, suasananya kayak enak, kayak bebas gitu, tapi aku masih mendengar tadi pas aku teriak-teriak ya, kedengaran yang kayak gak nyaman gitu. Seperti biasa, jauh-jauh dari rumah ke sini hanya bikin opening doang. Kalau nggak di sini kayak gak enak, gak bebas ya. Kadangnya cuman satu video, kalau banyak ide ya bisa banyak gitu. Dan aku juga kebingungan tanggal 28 itu guys, kan tanggal 28 aku rencananya pengen nonton Chainsaw Man kan, nobar sama komunitas Jember, tapi tanggal 28 itu juga ada event di Malang dan kayaknya cukup menarik. Dan karena aku udah juga bosen lama-lama ke Jember mulu gitu ya, di Jember masih ada nanti bulan depan Oktober. Kalau memang memungkinkan, kalau memang udah siap, kalau memang persiapannya matang dan duitnya terkumpul banyak, jadi aku mungkin ke Malang untuk yang pertama kalinya sendirian pakai motor. Aku tanya-tanya ke temanku yang di Lumajang yang juga sering ke Surabaya, ke Malang itu, dia ke event Malang baru minggu besok. Kalau minggu depannya, kalau yang aku pengen datengin ini gak dateng kadang, itu akhir bulan ini ya. Pokoknya nantikan aja mungkin aku nyari tempatnya untuk nge-record
para pesertanya itu di pasar mungkin, karena setiap performan itu ada tempatnya tersendiri. Ada yang di Dam, ada yang di Flamboyan, ada yang di kecamatan, ada yang di Koramil, ada yang di Kapolsek, ada yang di Gudang, ada yang di pasar, dan terakhir di finishnya di perbatasan Gedang Mas. Udah panas, dan kayaknya aku gak ada yang mau diomongin ya. Nantikan saja vlognya, vlog nonton karnaval di Desa Randuagung ini keseruannya. Aku dapat info bahwa masih ada event tanggal 20 itu dari Facebooknya LC Media, Randuagung Community. Dan kayaknya gak ada yang mau diomongin dan mulai panas kali ini. Aku langsung pulang aja, dan sebelum pulang aku bakal ngasih record perjalanan pulang. Oke, nggak begitu pede aku, nggak bisa. Tadi kayak semangat banget, kayak bisa teriak-teriak gitu, dan gara-gara kedengaran orang jadi. Oke, sekali ini aku perjalanan lagi. Kan aku yang dibikin opening vlog Gedang Mas itu kan yang di sana kan. Ini kalau dari atas di sini ya. Kemungkinan aku pas yang tersesat itu lewat sini, terus ke atas sana. Pas aku nyoba nyari jalan untuk pulang karena panik, karena grogi itu, nembusnya di sana, Cok. Di sana ada kayak pohon coklat ya. Kurang lebih kalau suasana dari atas kayak gini. Tadi ada orang, nggak tahu di mana suaranya orang itu, anjir. Udah pede, udah semangatnya, udah seriusnya kedengaran orang, jadi pas biasa jarak ke situ. Oke lah, pulang aku ya. Udah panas, mau ke warung anjir. Bahaya sih kalau di sini sih kayaknya sih. Turunan. Aku jeda dulu, bahaya di sini anjir. Jatuh aku guys tadi guys, di sana guys, turunan. Kalau di sini masih enak, masih turun-turunan. Ngeri banget tadi. Untung aku jeda ya. Nggak pakai potret, jadi agak susah. Iya anjir, udah mau nyampe jalan raya. Sampai jalan raya aku lihat. Sini aja ya. Oke.
dan beliau mempunyai sahabat karib, sosok ogoh-ogoh berbentuk buta kala yang berwajah rupawan. Ogoh-ogoh ini bernama Slatem. Raja ini terkenal sangat baik dan bijaksana karena beliau tidak pernah Paduka Raja. Siapa kita?
rakyat Yogyakarta sedang menikmati kehidupan yang damai, sopan, santun, dan saling bertegur sapa, tak luput dari keseharian rakyat Yogyakarta. Lalu tiba-tiba, serangan udara memborbardir kota Yogyakarta. Belanda kembali menjajah Indonesia dalam serangan agresi militer Belanda II. Sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Ruskan untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Dimas di sini saja bersama-sama kami. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Karena Soekarno, untuk Indonesia Soekarno tidak takut mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Jenderal Sudirman pun berangkat perang dalam keadaan sakit. Oli, tandu ini untuk siapa? Tandu itu untuk jenderal. Ya masa untuk saya? Saya tidak mau diperlakukan seperti raja, Noli. Jenderal, dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga jenderal. Lagi pula ini tandunya bukan untuk tandu raja, tapi untuk tandu orang sakit. Mas, ongkos sedikit mas. Oke, sama mas. Kakakku. Jenengan iku sinten? Siap, Jenderal. Kulo karsani. Tulu kok, wonten mriki. Kulo pengen melu perang, Jenderal. Jenengan sampun ati dewek perang. Dereng, Jenderal, dereng. Kemampuan kamu apa? Nek mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer. Repoti kalau ikut nanti. Cuma jadi beban. Karsani, Siap. kamu mau capek, mau kedinginan, sakit, bahkan mati, Karsani. Siap kamu? Siap, Jenderal. Bagus. Bagus kalau kamu punya tekad. Masukkan.
Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Mau kemana? Tikus-tikus Republik. Jangan ada yang angkat tangan. Merdeka! Merdeka! Wie in godsnaam is dat? Dat is onze gouden troef. Ze hoogst zijn rang. Angkat tangan!
featuring RC Dance.
unity, our destiny. Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.
Oke guys, mungkin segini saja kali ini aku mengakhiri vlog karnaval khusus Desa Randu Agung, desaku. Aku udah capek semua dan aku gak nyangka banget bisa masih ada sedikit momen untuk bisa ngerekam, ngabadikan peserta terakhir. Padahal aku yang pas ada di pasar Randu Agung, peserta nomor 4 nya lama banget anjir, nggak nyampe mau ke garis perform, garis menunjukkan skillnya. Jadi aku muak, bosen, dan memutuskan untuk pulang. Event kali ini ditutup dengan performance dari komunitas anak-anak muda dari Randu Agung Community. Kalian yang kepo, kalian bisa kunjungi Facebooknya Randu Agung Community, dimana Randu Agung Community juga punya channel YouTube yang lumayan gede. Konten kreatornya Desa Randu Agung. Gak ada konten kreator, gak ada YouTuber gede selain dia, dimana memang konten-kontennya adalah mengangkat kebudayaan Indonesia dari berbagai, seperti karnaval ini contohnya. Keren, lebih keren daripada aku, karena hasilnya seperti kayak ada slow motion. Pokoknya editannya lebih keren dari aku ya. Pasti editannya pakai PC, bukan aku yang hanya mengandalkan HP pakai CapCut. Dan aku kan awalnya aku bikin vlog ini, sebelumnya aku pernah ngomong waktu selesai bikin vlog karnaval di Desa Gerang Mas, itu kan memang niatnya cuman pengen ngevlog doang kan. Aku nungguin waktunya tiba dan nyari tempat yang enak untuk aku mengabadikan momen aku nge-record. Disuruh ikutan perform ya, aku awalnya nggak mau, karena memang nggak mau. Aku pengen bebas aja, aku cuman pengen nge-record doang, aku pengen ngonten doang. Dan pada akhirnya aku diputuskan untuk ikut jadi tukang kameramen, jadi tukang dokumenter. Kan kebetulan aku juga nge-vlog. Oh pasti hasilnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Pasti aku lebih bebas, pasti aku bisa jangkauan recorderku itu bisa luas, bisa mencakup luas, nggak ada terganggu kepala orang yang bikin aku harus jinjit, yang aku harus nyari celah supaya gimana caranya biar enak, biar gak kelihatan orang biasa, biar ya enak dilihat bagi kalian. Ya untuk space beberapa peserta yang dalam melakukan skillnya, performanya itu lebih baik dari yang sebelumnya, yang dari Gedang Mas itu. Meskipun ya gitu, tempat-tempat para peserta perform itu terlalu dekat, jadi mau nyampe ke garis finish itu lama banget anjir. Ya ada space
nggak terlalu crowd seperti sebelumnya, nggak terlalu berkerumun, berarti masih enak. Meskipun berkerumun itu masih teratur ya, meskipun agak susah sih, kayak takut kesenggol, takut keinjek, takut apa, takut orang-orangnya yang baperan gitu, yang gampang marah, gampang emosi itu gak terima. Nah, SDM negara kita masih rendah, apalagi di kampung. Dan aku goblok banget anjir, bodoh banget anjir. Ngapain aku capek-capek ngikutin jalan tanjakan ya, gak duduk di pick up maupun duduk di, kalau di truk gak bisa, memang muatannya cuman untuk anak kecil. Ngikutin dari garis start Balai Desa Randu Agung, finishnya di perbatasan Gedang Mas, ngikutin sampai SD N1 Randu Agung. Memang aku disuruh untuk nge-recordnya di garis start sama pas di SD, di apa, di tempat ganggu guys, ganggu flamboyan namanya. Kebetulan collab sama gang sebelah, jadi namanya Flamboyan Merdeka, Flamer singkatannya ya. Aku memutuskan untuk nge-record, memang kan dikhususkan untuk nge-record 2 kali. Aku juga ada kepikiran untuk nge-record 3 kali dan tidak aku lakukan. Yang pertama kayak ragu-ragu, yang pertama, yang keduanya soundnya terlalu dekat dan lebih kenceng, jadi aku nggak bisa, aku serahkan sama yang lain aja lah. Kalau yang pas di garis start itu gak terlalu kenceng, jadi telinga aku terganggu ya, telinga aku kayak rusak, gedang telinga aku kayak budek anjing. Dan memang aku gak pernah bikin konten pas langsung ke orangnya gitu kan. Kalau aku bikin vlog kan mesti sendirian, entah itu event atau aku lagi iseng, itu mesti sendirian. Jadi aku ngomongnya itu, aku nge-explore-nya itu, aku ya udah terbiasa sendiri ya, lebih nyaman sendiri. Pas tiba-tiba disuruh jadi kameramen, jadi dokumenter, nge-record orang yang meskipun aku gak ngomong itu kayak malu banget, kayak canggung banget, nge-freeze aku kena mental, nggak biasa kan, terbiasa kan sendiri. Pas tiba-tiba harus nge-record orang ya, nunggu perintah baru bisa melakukannya. Dan juga sempat mau memperbaiki diri, yang dimana karena aku ragu-ragu, aku kayak malu banget, jadi aku usahakan kalau aku nge-record lagi bisa lebih baik, dan ternyata gak dilakukan, cuman dapat capek doang, aku bolak-balik anjing. Ya mungkin kalau masih ada kesempatan tahun depan, kalau masih dijadikan kameramen lagi, dokumenter lagi, ya aku mungkin udah mulai terbiasa, mungkin bisa lebih baik kalau memang masih ada kesempatan. Kalau nggak ada ya terserah. Kalau nggak ada, udah gak bisa melakukannya lagi, atau
memang nggak ditunjuk lagi, ya gak apa-apa, aku seperti biasanya lah, ngerekodnya di pinggir pagar, di pinggir tali. Banyak nyamping yang ucap, dan aku gak tahu harus ngomong gimana, menjelasin gimana ke kalian supaya kalian bisa ngerti apa yang aku maksud. Sampai 10 menit, bayangkan endingnya sampai 10 menit anjir. Ngomong apa lagi, pokoknya yang aku keluhkan itu yang pertama, yang ya agak terbiasa bikin konten langsung nge-spill orang-orang, apalagi orang-orang yang kenal. Karena kalau aku konten sendiri, pas gak sengaja ke-spill orang-orang, gak sengaja nge-explore ada orang, kalau gak aku kenal aku gak peduli sih, aku biasa aja. Kalau pas orang-orang yang kenal, malu banget aku aja. Dan aku yang kedua bodoh, udah niat untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas supaya lebih baik, udah gak canggung, gak malu lagi, malah gak dilakukan. Dapet capeknya doang aku. Yang ketiga, ya meskipun space untuk nge-recordnya itu udah melebar, tapi untuk datang ke tempat aku nge-record itu lama banget, karena titik-titik setiap perform itu terlalu dekat. Dan yang keempat, kayaknya sound-soundnya itu ya sama aja seperti yang sebelumnya, karena aku gak biasa begituan. Aku bikin konten vlog ini memang aku lebih ingin menonjolkan kebudayaan Indonesia. Aku suka tarian tradisionalnya, aku suka karnavalnya, bukan orang kalau cuman ada tradisi keliling. Kalau takbir keliling masih suka sih kayaknya, keliling sonhor gitu aku ngapain gitu, aku gak suka. Nyaman enggak, budek iya cok, budek anjing, bendang telinga serasa mau pecah cok, gak terbiasa. Meskipun lagunya terngiang-ngiang, lagunya enak, tapi dengan volume yang keras itu berbahaya banget ke telinga. Biasa. Apalagi ya, dan aku gak nyangkanya udah selesai sekarang ya, aku baru pulang. Aku kira bakal sampai tengah malam di malam minggu yang sangat istimewa sekali, yang dimana aku kalau malam itu kan sering bosen, sering suntuk, sering stres ya, karena lebih banyak malesnya daripada aku semangat konten. Ya gitulah. Aduh. Ya nanti kan nextnya aku bakal bikin vlog karnaval apa lagi. Mungkin kalau masih ada kesempatan, kalau masih kuat aku ya, tanggal 20 mungkin aku bikin lagi, datang lagi. Panjang banget anjir. Ini aku beli jajanan, ini ada, nggak tahu aku konten ini disayucan apa enggak ya. Ada apa ini cok, kebab dan juga roti kukus Thailand. Penasaran aku anjir, roti kukus Thailand ini yang rasa pizza. Oh ya, harganya satuannya 4.000, 6.000 kalau ini, kalau yang pizza. Kalau yang
varian rasa 4.000. Anjir, enak banget bangsat. Ingat enak banget anjing. Kayak gini. Tadinya cuma pengen beli satu. Oh ya. Mungkin lah nanti ya, tapi aku mau ngilangin capek dulu sambil ngedit. Ini baterainya juga lemah sih. Gak apa-apa lah, kalau gak kuat, kalau habis ya udahlah, mati. Ini itunya Pak, ini kebabnya guys. Ada kacang sih, kacang 5.000. ini 10, itu 12, 22, 27 anjir. Duit buat event, ngumpulin buat event ke Surabaya atau ke Malang, nggak tahu aku. Kayaknya ke Malang, tanggal 5 ke Malang ya. Bingung banget aku mutusin udah ada tujuannya, terus event-event baru itu bermunculan dan menarik dan buat aku bingung anjing mau kemana. Berikut nggak apa-apa ya. Dan kebetulan aku mau balik lagi itu bisa kasih uang tambah sama mbah dari Umbul. Lihat ke sini guys, aku hitung ya, ini buat event ini cok. Udah gimana ngumpulin duitnya, susah banget. Mau tiap hari ngumpulin duit, nggak banyak enggak, sisa iya, banyak enggak, berkurang iya. Mana berkurangnya hilang lagi, nggak nambah berkurang pas hilang. Ngentot anjing. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 195 cok. Tadi aku pas pulang ngambil sepeda terbalik lagi itu 215 ya. Dimana yang pertama udah sisa beli bensin sama es itu 195, terus tambah 20 kan jadi 215 kan. Kali ini 195 lagi, balik 195 lagi. Gimana aku dapat uang banyak bangsat? Gimana aku mau ngevent anjing bulan depan anjing kalau gini terus? Kalau duitnya nggak banyak, gimana ngeventnya? Aku bosen ngevent ke situ-situ. Aku bosen ngevent ke Jember anjing. Pengen ngevent ke kota lain aku anjing. Kangen Surabaya aku pengen ngerasain pertama kali ke Malang juga cok. Gimana event Malang itu. Udah, aku Karina di sini pamit sampai jumpa di next video. Jamata Aistane panjang banget bangsat, banyak yaping, closingnya yaping, panjang dengan yaping ini anjing.